Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Geodis Widya Puspa dengan NIM 7211419019. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek 4, yaitu tentang formulir survei web atau HTML siswa. Langsung saja kita pada pembahasan proyek 4 ini. Nah, di sini merupakan gambar atau contoh dari pembuatan HTML formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap pembicaranya. Nah, untuk membuatnya, kita terdapat 5 teknik. Yang pertama ada file text, digunakan untuk mengetik sebaris data. Yang kedua ada tombol radio, digunakan untuk memilih satu jawaban. Yang ketiga ada kotak cek untuk memilih satu atau lebih pilihan. Yang keempat ada menu drop down yang mengkombinasi jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil. Dan juga kotak teks untuk mengisi komentar. Nah, caranya sama. Yang pertama kita membuka notepad-nya terlebih dahulu dengan cara klik start di bagian kiri layar, kemudian klik program, kemudian sorot notepad. Nah, yang diingat, line 001 sampai seterusnya yang merupakan nomor baris ini jangan diketik, karena ini hanyalah referensi untuk memudahkan penjelasan. Nah, yang diingat lagi dalam HTML mengharuskan menggunakan perintah awal dan akhir HTML dan /HTML. Untuk bagian awalnya kita menggunakan perintah HTML, ketikan HTML. Kemudian kita akan membuat bagian kepala terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan head. Setelah itu kita mengetikkan judul dengan title, kemudian tulis judul yang ingin dibuat. Contohnya seperti Guest Speaker Evaluation Form, ini merupakan judulnya. Setelah sudah, kita tutup dengan slash head untuk mengakhiri bagian kepalanya. Setelah itu, kita membuat bagian tubuh atau body. Diawali dengan ketik body, kemudian kita akan membuat perintah form. Nah, form ini untuk memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari penggunanya. Kemudian kita posisikan judul yang tadi kita buat pada posisi tengah dengan paragraf alif center. Kemudian kita bisa mengubah ukuran fontnya dengan size font dan berapa font yang diinginkan. Kemudian tutup dengan slash p. Setelah itu kita membuat tabel untuk kontak informasinya. Nah, caranya kita ketik dulu tabel. Kemudian untuk kolom pertama dari tabel tersebut akan memberikan label formulirnya seperti perintah please enter your name and email address below. Kemudian kita masukkan perintah input field name dan email seperti line 14. Nah, di sini seperti yang pada proyek 3 tadi, TD untuk baris dan untuk kolom dan TR-nya untuk baris. Setelah itu, tipe input yang digunakan adalah teks karena penggunanya akan mengetik sebaris teks. Jadi kita gunakan teks. Selanjutnya, kita masuk pada bagian menanyakan tingkatan kelas pengguna. Nah, ada 4 pilihan di sini yang akan ditampilkan dan pengguna hanya dapat memilih satu pilihan. Jadi kita menggunakan jenis tekniknya radio, tombol radio. Seperti baris 2 pada 23 dan 2 sampai 26 itu akan menampilkan pilihan teksnya. Nah, tombol radio ini akan menentukan pilihan eksklusif. Jumlah pilihannya akan terbatas karena jika pilihannya banyak akan memakan banyak tempat dari halaman web. Nah, jika pengguna menginginkan lebih dari satu menggunakan kotak cek seperti ini. Nah, untuk baris 2930 ini perintah untuk menampilkan kotak cek dari informasi siswanya. Type-nya checkbox. Kemudian baris 34 sampai 37 ini akan menampilkan daftar pilihan. Bagian terakhir dari
formulir ini yaitu meminta komentar tambahan dari siswa. Nah, formulir ini akan mengasumsikan bahwa siswa akan memberikan komentar lebih dari satu teksnya. Nah, perintahnya berarti kita akan menggunakan field untuk komen. Nah, untuk baris 42 ini menampilkan file text comment. Nah, dalam komen ini dapat memberikan 5 komentar baris yang berisikan masing-masingnya 45 karakter. Kemudian perintah web nantinya akan membuat web secara otomatis memasukkan baris selanjutnya ketika komentar diketikkan. Kemudian untuk perintah submit respon ini untuk melakukan penyimpanan dan mengirim data informasi yang telah kita ketik. Kemudian untuk reset from untuk mengulang semua pilihan dari awal. Untuk mengulanginya ketika kita ada salah. Nah, setelah sudah memasukkan semua bagian tubuh atau body-nya, kita tutup dengan slash body. Oh ya, sebelumnya tadi kan kita membuat form. Nah, kita tutup dulu formnya dengan slash form, kemudian baru slash body. Kemudian ketika sudah semuanya, kita tutup HTML-nya dengan slash HTML juga. Nah, setelah itu, jangan lupa untuk menyimpan file dokumennya sebagai file HTML. Default dokumennya berbentuk dokumen teks dengan ekstensi TXT. Nah, jika file disimpan dengan bentuk teks, maka browser tidak akan menerjemahkan dokumen teksnya. Caranya dengan pilih file, save as, kemudian ketik nama filenya, misalnya GSP Create Evaluation From, kemudian pilih jenis file, yaitu all files dengan kode ANSI. Selanjutnya, untuk melihat halaman webnya, yang pertama kita pilih perintah file, kemudian subperintah open, kemudian ketik file name file atau nama file, lalu juga bisa browse untuk menemukan filenya, kemudian klik OK. Setelah itu halaman akan muncul. Nah, ketika kita memerlukan perbaikan, pilih editor, notepad lagi. Kemudian edit kode HTML, kemudian simpan lagi dokumennya. Nah, ketika kita ingin lagi untuk mengedit, mengulangi lagi, buka browser web lagi. Dengan perintah view dan kemudian perintah refresh. Ulangi ketik sampai benar-benar puas dalam mengedit. Sekian penjelasan dari proyek 4 ini. Jika ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.